Stop tanam porang. Tahun ini kita tanam cabai saja. Seperti apa penjelasan detail dari kami? Simak terus pada episode budidaya lahan porang dari Aksara Agro & Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Aksara Agro & Farm kali ini pada episode budidaya porang. Jadi di awal kami sempat melontarkan suatu pernyataan stop tanam porang tahun ini, ganti dengan tanam cabai. Nah, jadi penjelasan lebih detail dari kami seperti ini teman-teman. Kami kebetulan baru pertama tanam porang di desa ini, dan kebetulan baru kami yang mencoba budidaya porang di desa ini. Nah, kami memang sempat beberapa kali jumpa dengan petani di sini tentang budidaya porang, karena kebetulan waktu kami olah lahan itu kan ada saudara atau teman yang menanyakan tanam apa gitu. Kita bilang tanam porang. Nah, kebetulan di sini tuh memang porang liar itu sudah banyak teman-teman. Jadi belum ada yang melakukan penanaman porang artinya secara budidaya. Artinya memang ditanam dengan perawatan yang memang tidak liar gitu, katakan tidak liar. Jadi karena di sini sudah banyak yang tahu porang, tapi sebatas tahu bahwa porang itu tanaman liar, bukan untuk dibudidayakan, sehingga itu yang menjadi mereka itu belum berminat dalam budidaya porang. Yang kedua, di desa ini itu selalu identik yang namanya panen porang itu lebih dari 2 tahun atau 2 musim. Sehingga untuk melakukan budidaya porang yang waktunya itu lama, karena di sini jelas butuh perputaran uang yang cepat, itu mereka akan cenderung dalam budidaya tanaman yang memang lebih menghasilkan dalam tempo waktu yang lebih cepat, misalkan seperti cabai. Nah, cabai di sini pun perawatan pun kami secara organik ini di sini. Jadi teman kami ini melakukan penanaman cabai dengan organik, POC-nya pun sama seperti perawatan jahe merah di Aksara Agro & Farm. Jadi prinsip organik itu yang dilaksanakan juga oleh teman kami. Jadi faktor kedua tadi itu, porang di sini relatif panen minimal 2 tahun. Nah, faktor yang ketiga, pada saat kami mulai tanam porang di sini, desa sini, itu harga porang relatif tidak meledak seperti tahun kemarin, sehingga semakin membuat enggan untuk memulai atau merintis suatu budidaya porang di sini. Oleh karena itu, di awal kami menghubungkan dengan thumbnail di kami bahwa nggak usah atau stop tanam porang jika memang teman-teman atau saudara sekalian itu merasa hatinya itu nanggung. Jadi kalau ragu-ragu, ya sudah nggak usah tanam porang gitu teman-teman. Tapi kalau bagi teman-teman yang merasa total dalam ingin mencoba budidaya porang, itu silahkan dilakukan. Jadi kalau misalkan ragu-ragu, mending tanam yang lain, misalkan cabai atau tanaman lain yang masa panennya itu lebih cepat. Nah, kebetulan di teman kami ini, selain dia sudah menanam cabai secara organik, akhirnya teman kami ini juga menanam porang. Kapasitasnya tidak terlalu besar, dari bibit 10 kilo dari bibit katak super, sekilo isi 75. Tapi yang perlu diperhatikan itu budidayanya masih di dekat rumah. Jadi secara perawatan maupun secara pengontrolan tanaman porang ini sampai panen itu lebih mudah, lebih murah gitu. Nah, jadi dibuat bedengan yang sama teman-teman di sini. Paling lebar 80-90 cm sama dengan yang di Aksara itu. Lalu jarak tanamnya berhubung ini katak super, jadi dalam bedengan 90 cm ini jarak tanamnya ini kan 90 cm, jarak tanamnya 20 cm teman-teman. Jadi
tingkat intensitasnya sama dengan yang di aksara. Jadi ini bedengannya seperti ini karena nanti saluran air ini kan akan ke bawah sana. Kebetulan di sana juga sudah merupakan tebing, itu merupakan perbukitan atau punggungan bukit seperti itu. Nah, di bedengan bagian bawah ini juga ditanami lagi porang. Sedangkan saluran airnya yang di bawah berbeda dengan saluran air yang di sini. Ini relatif sejajar dengan kemiringan, sementara yang di bawah ini tegak lurus, saluran airnya itu tegak lurus dengan kemiringan lahan. Asalkan dibuat saluran air meskipun kemiringannya lebih dari 30 derajat, itu insya Allah relatif aman teman-teman. Jadi kuncinya selain kontrol perkembangan tanaman porang, juga selalu kontrol saluran atau drainase air yang dibuat. Nah, jadi kalau kita bicara untung rugi itu standar orang beda-beda. Tapi di sini kita bicara bahwasanya budidaya porang itu cukup menjanjikan. Jadi kita nanti juga akan mendapatkan bibit gratis pada tanam musim berikutnya. Kita nggak perlu beli lagi. Dan secara biaya perawatan tidak memerlukan tenaga yang lebih besar dibandingkan jika kita merawat tanaman seperti cabai gitu. Meskipun sama-sama organik, tapi perawatannya lebih simpel karena porang ini sebenarnya kan hakikatnya tanaman liar. Cuman bedanya dalam hal budidaya, karena kita bilang bukan liar, jadi dalam bedengan ini kita berikan media tanam lain seperti kotoran kambing yang telah terfermentasi dan sekam bakar. Nah, di porang kali ini teman kami di perdana tidak memakai mulsa teman-teman. Sementara untuk cabai yang ditanam teman kami ini sudah menggunakan mulsa. Jadi dan cagaknya pun itu ada yang dari bambu, bahkan ada yang dari plastik. Nah, yaitu menyesuaikan dari kondisi masing-masing. Yang jelas dalam bertani memang petani itu bebas merdeka untuk menentukan jenis komoditas yang akan ditanam, dan lebih amannya jangan mengandalkan dari satu jenis komoditas agar secara kesehatan keuangan petani itu juga aman. Jadi ini ini yang dari plastik teman-teman, seperti ini untuk cabai. Nah, teman saya ini juga sudah menggunakan mulsa di sini. Jadi di porang kami belum menggunakan pulsa, teman kami sebatas di bedengan. Jadi dalam budidaya porang tahun ini, jika teman-teman masih ragu, mending tidak usah tanam porang dan tanamlah tanaman jenis komoditas lain yang tentunya teman-teman juga harus bertanggung jawab. Teman-teman harus menguasai secara teknis perawatan sampai ke penjualan, karena di masa sekarang petani itu wajib untuk mengetahui penjualan produk komoditas pertaniannya. Jadi kita tidak mengandalkan semata kalau di sini yang nebas gitu. Kalau kita hanya mengandalkan satu jalan penjualan, apalagi pembeli langsung datang ke kebun dengan harga di bawah pasar, ya kasihan juga ke petani gitu. Jadi saran kami dalam menanam itu lebih dari satu jenis komoditas. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, dan jika memang teman-teman tergiur untuk mencoba budidaya porang tahun ini, masih ada waktu. Namun saran kami, bibit yang ditanam itu sudah dari bibit polybag atau umbi bibit yang bisa dibelah atau sudah muncul tunasnya. Tapi kalau dari katak bisa juga, cuman agak sedikit terlambat karena ya tergantung tingkat tingkat intensitas hujannya. Tapi kalau sudah lewat di awal 1 bulan musim hujan, sebaiknya yang ditanam itu dari bibit polybag porang, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.